Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Doa 69. Saya doakan untuk kalian semua yang lagi menyimak channel Doa 69, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, banyak rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan diampuni dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Doa 69, ajaran agama tentang Allah seringkali terhubung dengan sifat-sifatnya yang agung. Namun, ada satu aspek yang mungkin jarang dipertimbangkan oleh banyak orang, yaitu Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung ternyata juga memiliki sifat malu. Konsep ini mengajarkan bahwa ada tindakan atau perilaku dari hambanya yang bisa membuat Allah merasa malu. Dalam perjalanan spiritual seringkali fokus diberikan hanya pada bagaimana manusia bisa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perbuatan baik dan taat, namun juga penting untuk mempertimbangkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa malu terhadap perilaku hambanya. Mengenali bahwa Allah bisa merasa malu pada hambanya bisa memberikan dimensi baru dalam pemahaman kita tentang hubungan dengan Sang Pencipta. Video ini akan membahas beberapa situasi di mana Allah bisa merasa malu terhadap hambanya. Penghormatan dan penghargaan terhadap orang tua merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam berbagai agama dan budaya. Dalam konteks Islam, menghormati orang tua bukan hanya sebagai kewajiban, akan tetapi juga sebagai cara untuk memperoleh rahmat Allah dan mencapai tingkat moral yang tinggi dengan cara membuat Allah malu seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab. Ushuriyah, Allah merasa malu oleh perilaku hambanya dalam hal ini. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah memandang wajah orang yang telah lanjut usia di pagi dan sore hari. Allah berfirman, hai hambaku, usiamu telah tua, kulit tubuhmu telah keriput, tulangmu telah rapuh, ajalmu telah dekat. Sudah tiba saatnya kamu menjumpaiku di neraka untuk ubanmu. Salah satu kisah lain yang menunjukkan keutamaan menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua adalah kisah Ali bin Abi Thalib dan orang-orang tua Nasrani. Dikisahkan bahwa suatu kali Ali pergi berjalan cepat menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah subuh. Di tengah perjalanannya, ia melihat seorang yang sudah lanjut usia berjalan perlahan. Di depannya, Ali memilih tidak mendahuluinya sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua tersebut. Ia menunggu dengan sabar sampai matahari terbit. Ketika orang tua tersebut sampai di depan pintu masjid, ia tidak masuk masjid dan mengambil jalan lain. Ali baru mengetahui bahwa orang tersebut sebenarnya seorang Nasrani. Setelah itu, Ali segera masuk masjid
dan melihat Rasulullah sedang ruku, Rasulullah memperpanjang posisi rukunya, seolah-olah 2 kali lipat dari biasanya. Ali kemudian menyadari bahwa Rasulullah ingin memberikan kesempatan baginya. Setelah Rasulullah selesai dari salatnya, Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda memperpanjang ruku tadi? Ini tidak seperti biasanya." Rasulullah SAW menjawab, "Ketika aku penting dalam posisi ruku seperti yang biasa aku lakukan, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku. Aku pun memperpanjang ruku sampai malaikat Jibril mengangkat sayapnya, dan baru kemudian aku bangkit dari ruku." Kemudian orang-orang bertanya, "Mengapa Jibril melakukan itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak memerintahkan Jibril untuk melakukan hal ini. Namun, malaikat Jibril datang dan memberitahuku bahwa Ali sedang dalam perjalanan menuju masjid untuk berjamaah. Namun, di tengah jalan ia melihat seorang lansia Nasrani berjalan perlahan di depannya Ali. Ali tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah seorang Nasrani. Ia memilih untuk tidak mendahuluinya sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan menghormati usia. Karena inilah Allah memerintahkan aku untuk memperlama ruku sehingga Ali bisa menutupi jamaah salat subuh bersama-sama dengan kita." Cerita ini memberikan gambaran tentang tingginya nilai memuliakan orang tua. Meskipun dalam hal ini orang tua tersebut adalah seorang Nasrani, terdapat sebuah cerita lainnya yang tak kalah menarik, yaitu saat menjelang wafatnya guru dari Hai, kamu belum subscribe ya? Subscribe sekarang and like, comment, share, and subscribe pokoknya ya. Pada waktu yang sama, gurunya jatuh sakit dan meminta muridnya yang bernama Abu Mansur ini untuk mencari seorang budak berusia 80 tahun seperti usianya dan membelinya untuk kemudian memerdekakannya. Ini dilakukan untuk meringankan penderitaan gurunya yang sedang sakit. Tanpa ragu, Abu Mansur segera mencari budak sesuai permintaan guru. Namun, ia kesulitan menemukan budak berusia 80 tahun dan bertanya kepada orang-orang, "Di mana saya bisa menemukan seorang budak berusia 80 tahun?" Orang-orang menjawab dengan rasa heran, "Bagaimana mungkin ada orang berusia 80 tahun sedangkan dia masih dalam status budak dan belum merdeka?" Setelah mendapatkan jawaban ini, Abu Mansur pulang dan menceritakan kepada gurunya apa yang ia dengar dengan penuh keikhlasan. Abu Kasur mengatakan bahwa budak yang diinginkan gurunya tidak ada. Ketika mendengar penjelasan Abu Mansur, sang guru meletakkan kepala di tanah dalam sujud mohon kepada Allah, "Ya Allah, muda berusia 80 tahun tak akan ada kecuali dia telah dimerdekakan, sedangkan aku sendiri sudah berusia 80 tahun. Mengapa engkau tidak memerdekakanku dari api neraka? Padahal engkau adalah Zat yang Maha Pengasih, Dermawan Agung, Pengampun, Penguasa, dan penerima syukur." Akhirnya Allah menjawab doa sang guru dengan memerdekakannya dari ancaman neraka. Karena kebaikan dan keikhlasan doanya,
Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, menghormati orang yang lebih tua tidak akan pernah merugikan kita, bahkan bisa membawa dampak baik. Kedua, menghormati orang lain sangatlah penting karena tidak akan tindakan tersebut akan mencerminkan kita sebagai orang yang lebih mulia dan dihormati. Ketiga, hubungan pada rambut menjadi simbol penghormatan dan dapat menjadi alasan Allah untuk malu dan melindungi kita dari siksaan. Terakhir, seringnya berdoa kepada Allah karena Dia Maha Pengampun dan Maha Mengetahui. Siapa yang tulus berusaha dari sini, kita dapat belajar bahwa sifat malu terhadap Allah membentuk tindakan-tindakan yang baik dan penuh kasih sayang terhadap hamba-Nya. Nama Allah Al-Hayyu memiliki arti yang dalam dan signifikan. Dalam bahasa akar kata hayya merujuk pada sifat malu atau kehormatan. Ini mengacu pada sifat Allah yang maha pemalu atau maha malu. Nama ini adalah lawan dari sifat al-waqa'ah yang mengacu pada sifat tidak tahu, malu, atau kekurangan rasa malu. Dengan kata lain, Allah adalah Maha Pemalu. Dan Syekh Muhammad Khalil Haras memberikan penjelasan bahwa Allah memiliki sifat malu yang sesuai dengan kemahabesarannya, bukan seperti sifat malu manusia yang terkadang bercampur dengan ketidakpastian atau rasa takut. Imam Ibnu Qayyim, seorang cendekiawan besar dalam dunia Islam, dalam qasidahnya menjelaskan bahwa sifat makhluk Allah adalah sifat yang mencerminkan kebesarannya. Allah tidak menghendaki untuk dipermalukan atau diabaikan oleh hamba-Nya. Dari Al-Fariji, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Maha Pemalu lagi Maha Mulia. Dia malu terhadap hamba-Nya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangan kepadanya. Kemudian Dia menolaknya dengan hampa. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat manusia yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepadanya. Nama Al-Hayyun juga mengajarkan bahwa Allah mencintai sifat malu dan kehormatan. Dalam hadis, Rasulullah menjelaskan bahwa Allah mencintai sifat malu dan menutupi aib atau aurat. Ini mengajarkan bahwa memelihara kesopanan, menutup aurat, dan menjaga integritas diri adalah bagian dari mengikuti jalan Allah yang maha mulia dan maha malu. Dari riwayat Ali bin Umayyah disebutkan bahwa Rasulullah melihat seorang pria mandi di tanah lapang tanpa kain penutup. Oleh karena itu, Nabi naik ke atas mimbar, kemudian menyampaikan pesan bahwa Allah adalah Sang Pemalu dan Sang Penutup. Dia menghargai sifat malu dan menjaga privasi, mencintai kesopanan, dan menjaga kehormatan. Nabi dilanjutkan dengan nasihat, ketika seseorang di antara kalian mandi, hendaklah ia menutup auratnya. Nama Al-Hayyun juga menunjukkan bahwa Allah tidak akan merasa malu untuk memberikan balasan yang pantas bagi hamba-Nya yang telah mengamalkan sifat malu dan menjaga kesucian diri. Selain itu, Allah akan merasa malu untuk menyiksa mereka dengan azab-Nya. Ini menunjukkan bahwa sifat malu
Allah juga berdampak pada bagaimana Dia memperlakukan hambanya dengan penuh rahmat dan pengampunan. Dalam kaitannya dengan nama Allah Al-Hayyu, penting mengamalkan sifat malu yang sesuai dengan ajaran Islam, dapat membentuk perilaku yang santun, menjaga diri dari perbuatan buruk, dan menjalani hidup dengan integritas dengan menghormati sifat makhluk Allah. Manusia dapat menghindari dosa, meraih keberkahan, dan mendapatkan keridhoannya. Secara sederhana bisa kita simpulkan, jika Allah saja punya rasa malu, maka kita sebagai makhluknya mengapa tidak tahu malu? Sifat malu terhadap Allah memiliki dampak yang kuat dalam membentuk perilaku dan tindakan sehari-hari. Banyak contoh nyata dari kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabat yang menggambarkan bagaimana sifat malu terhadap Allah bisa mempengaruhi interaksi mereka dengan sesama manusia dan dengan lingkungan sekitar. Contoh pertama, Rasulullah sangat menekankan pentingnya bersedekah secara rahasia. Beliau menganjurkan bahwa tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak boleh mengetahui. Ini menunjukkan sifat malu terhadap Allah, di mana tindakan kebaikan dilakukan tanpa kepentingan pujian atau pengakuan dari manusia. Kedua, para sahabat Nabi dan generasi awal Muslim lainnya sering melakukan ibadah secara sembunyi-sembunyi seperti sholat malam, puasa sunnah, dan membaca Al-Quran secara diam-diam karena rasa malu yang tulus terhadap Allah. Mereka menyadari bahwa ibadah semata-mata adalah kewajiban dan bentuk penghormatan kepada Allah, bukan untuk diperlihatkan kepada orang lain. Ketiga, para sahabat dan kaum awal Muslim juga sangat menjaga aurat dan berpakaian dengan sopan. Mereka memahami pentingnya menjaga kesopanan dan malu terhadap Allah dalam berpakaian. Pada hadis dari Muawiyah bin Haidar menceritakan, di mana Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, jika salah satu dari kami sedang sendirian, apakah dia diizinkan untuk telanjang?" Beliau menjawab, "Allah lebih berhak agar seorang hamba merasa malu di depannya daripada di depan manusia." Ini mencerminkan sikap hormat terhadap tubuh yang dianugerahkan oleh Allah dan menunjukkan penghargaan terhadap nilai-nilai moral. Keempat, para sahabat mempraktikkan sifat malu terhadap Allah dalam bisnis dan perdagangan mereka. Mereka menghindari tindakan curang, mengutamakan kejujuran, adalah bentuk nyata dari menghormati Allah dan sifat malu terhadapnya. Dari contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat malu terhadap Allah tidak hanya tercermin dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Sifat malu ini mendorong perilaku santun, penuh kasih sayang, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ketika seseorang memiliki kesadaran yang kuat akan kehadiran Allah dalam setiap tindakan dan kata-katanya, maka sifat malu terhadapnya akan membimbingnya untuk mengambil keputusan yang benar dan berperilaku dengan integritas dalam segala hal. Sahabat, doa 69. Mudah-mudahan kita semuanya
bisa beriktibar dari sifat pemalu ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemalu, dan Allah senantiasa selalu merahasiakan dosa-dosa hambanya, dan hanya Allah yang mempunyai lebih dari segala-galanya dari sifat orang-orang yang maha pemalu, karena Allah akan menghargai orang-orang yang punya sifat pemalu. Insya Allah, mudah-mudahan dengan sifat pemalu tersebut kita bisa dibimbing menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya mempunyai sifat pemalu, semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemalu. Sahabat Doa 69, mudah-mudahan menjadi iktibar dan selalu dalam istiqomah kebaikan. Walau alam